Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana? Bagaimana kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Atika Nirmala bisa kembali menyapa Anda di acara Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Dan pastinya karena orang-orang pintar, tentu saja hari ini akan saya hadirkan, sudah hadir di studio bersama saya di sini. Sudah menjawab salam saya juga ini tadi bersama dengan Dr. Ana Kristanti SPD MPD. Selamat sore. Sore, Ibu Dokter, saya panggilnya siapa ini? Bu Ana. Ibu Ana aja. Bu Ana ini mungkin pemirsa di rumah ataupun dimanapun Anda berada masih belum tahu siapakah beliau ini. Nah, Bu Ana ini merupakan Kepala Unit Inovasi Pendidikan dan juga Pembelajaran UNUSIDA serta fasilitator Sekolah Penggerak Penerapan Kurikulum Merdeka. Wah, ini sepertinya kita akan membahas soal pendidikan nih, Bu ya. Iya. Sesuai dengan tema hari ini nih pemirsa adalah tentang problematika penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Waduh. Mungkin pemirsa dari Kopdar sudah sering mendengar ataupun familiar ya dengan yang namanya diferensiasi ataupun kalau bahasa Inggrisnya ini di Indonesia kan kayak perbedaan begitu ya, Bu Ana betul, ya. betul. Nah, tapi seperti apa sih sebenarnya tentang diferensiasi ataupun tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin bisa kita ulas sedikit terlebih dahulu. Oke, Monggo. terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita menggarisbawahi kata-kata diferensiasi ya, diferensiasi di sini kalau bahasa Inggrisnya kan different, berdifferent, berarti berbeda, berbeda-beda. Nah, seperti kita ketahui bahwa siswa atau peserta didik yang ada di kelas itu kan mempunyai perbedaan. Oke. Ya, baik itu perbedaan kemampuan, ya, perbedaan karakter pastinya juga. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang tujuannya untuk memfasilitasi, mewadahi semua siswa dengan ciri khasnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing itu dibedakan. Oke. Nah, jadi siswa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik di sini adalah pembelajaran yang mewadahi setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi tidak bisa lagi kita zaman sekarang semua disamaratakan, kemudian di ranking 1 sampai ranking 50, mungkin satu kelas 50. Yang ranking 50 berarti jelek, belum tentu. Karena siapa tahu yang ranking 50 itu ternyata mempunyai kelebihan di bidang yang lain. Begitu ya. Iya, sehingga guru di sini harus bisa mewadahi ini semua. Gitu. Itu artinya kalau zaman dulu ya mungkin 20 tahun ke belakang nih Bu ya. Kita tahu ada ranking, kalau ranking yang di awal atau paling atas adalah yang paling pandai begitu ya. The best gitu. Pasti bisa semuanya, bahwa ternyata kan tidak. Mungkin dia bagusnya di matematika, dia bagusnya di sains, tapi mungkin dia nggak bisa musik, dia nggak bisa olahraga. Nah, itu juga kelebihan dan kekurangan yang harus difasilitasi oleh guru di kelas nantinya. Oke, jadi untuk kalau misalnya kita bicarakan tentang guru di kelas nih Bu, berarti sekolahnya juga harus ini ya ikut andil dalam sistem yang seperti itu ya? Pasti, iya. Sekolah juga harus mengkondisikan bahwa semua pembelajaran yang ada di kelas ini mempunyai strategi diferensiasi. Jadi semua siswa akan terwadahi di sini. Kalau misalnya kan tadi kita katakan ya Bu ya, kalau zaman dulu atau 20 tahun ke belakang semua dinilai dari ranking begitu ya. Dari nilai rapor. Dari nilai rapor. Lalu kalau untuk yang pembelajaran sistem berdiferensiasi ini yang dinilai dari apanya ini Bu? Masih tetap hasil belajar anak-anak kan pasti dituangkan dalam suatu laporan nilai ya dalam rapor. Tetapi pengambilan nilai itu tidak semata-mata hanya karena ulangan, hanya karena kalau dulu ada ujian tengah semester, akhir semester, seperti itu. Enggak selalu dari itu, tapi dari proses belajar sehari-hari ini juga akan dilihat. Nah, misalkan kita belajar matematika ya, di dalam matematika itu akan dipetakan. Oh, ini ada kelompok A yang sudah sangat bagus matematikanya. Ini ada kelompok B yang masih tengah-tengah misalnya. Dalam satu kelas dalam itu ya, satu Bu, kelas. Ya? Ini ada kelompok C yang kurang. Nah, sebagai guru yang baik di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini penerapannya, guru akan memberikan treatment yang berbeda-beda di antara siswa yang berbeda-beda kemampuan ini. Dengan tujuan semuanya akan bisa tumbuh bersama.
Jadi yang tidak bisa bukannya minder misalkan, wah aku nggak bisa, dia diem aja di pojokan, enggak. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Guru juga harus mengkondisikan kelas sehingga dia bisa mobile. Mungkin yang sudah pinter ini nanti diberikan sebuah lembar kerja, mereka diminta diskusi. Nah, guru lebih fokus ke anak-anak yang kurang. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa berfokus di depan secara universal satu kelas begitu ya, Bu ya? Iya. Itu apakah memungkinkan Ibu kalau dengan sistem seperti itu hanya dengan satu guru saja? Nah, itulah yang terjadi di lapangan. Banyak guru-guru yang aduh sulit, Bu, dan sebagainya. Ini pembelajaran diferensiasi. Pada intinya kan memang di kurikulum Merdeka ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak 2020 ya, kurikulum Merdeka kan pembelajarannya ini harus berdiferensiasi. Diharapkan semua pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ternyata di lapangan permasalahannya muncul. Loh Bu, saya itu ngajarnya sendiri. Siswa saya 40 misalkan, saya gimana? Nah, itulah diperlukan upgrading guru. Bagaimana sih strateginya, bagaimana sih triknya supaya guru bisa memfasilitasi semua anak ini. Oke, berarti sudah kalau dari 2020 sudah berjalan 4 tahun ya Bu ya? Atau efektifnya sudah berapa lama? Ini apa namanya sosialisasi, dan juga upgrading ini masih dalam proses terus ya. Mulai 2021 kita sudah ada program sekolah penggerak ya. Di dalam sekolah penggerak itu dipilihlah sekolah-sekolah maupun guru-guru ya yang nanti diharapkan dapat menjadi pusat belajar bagi teman-teman yang lainnya di dalam kelompok belajar. Jadi dia di training, diberikan pelatihan, bagaimana penerapannya. Setelah itu kembali ke sekolah, diharapkan guru-guru ini bisa menjadi motor penggerak bagi teman-temannya. Tetapi sampai saat ini memang belum menyentuh seluruh sekolah ya, karena ini baru tahap ketiga. Jadi gelombang ketiga untuk sekolah penggerak. Nah, tahap pertamanya nih Bu, apa waktu pada saat itu pertama dilakukan? Pengelompokan ini berdasarkan ini Mbak, bukan berdasarkan step ya, tetapi berdasarkan kelompok. Jadi di kelompok pertama ada berapa sekolah, kelompok kedua saya kira step-stepnya begitu bukan ya? Jadi yang step pertama berapa sekolah begitu yang tercakup? Kan proses untuk sosialisasi ini kan step by step ya, dan ini dilaksanakan serentak se-Indonesia, satu Indonesia Raya, jadi tidak bisa langsung, makanya ada ini kelompok pertama atau golongan pertama, golongan kedua, ketiga seperti itu. Jadi memang untuk perubahan dari yang sebelumnya, kurikulum sebelumnya ya Bu ya, dengan kurikulum Merdeka ini kita sebut memang berbeda, sangat jauh berbeda ya. Di tahun sebelumnya, masa-masa yang sebelumnya memang belum ada yang seperti ini ya Bu ya? Iya. Jadi kalau setiap pergantian kurikulum otomatis kan kita ada sesuatu ya yang dimunculkan. Nah, yang di kurikulum Merdeka ini kan berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2021 dikatakan bahwa pembelajaran yang ada di kelas itu diharapkan ya itu memfasilitasi semua kompetensi siswa ini, yaitu sudah disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang menjadi ciri ya dari kurikulum Merdeka dibandingkan yang sebelumnya. Menarik ya Bu ya, kalau untuk kurikulum yang baru bahkan masih berjalan 4 tahun, pasti kita juga masih perlu banyak belajar lagi dan juga masih perlu sosialisasi terhadap seluruh tidak hanya sekolah saja tapi juga siswa-siswanya begitu Bu ya. Nanti kita juga masih membahas tentang sedikit kurikulum Merdeka dan juga implementasinya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah berlangsung dari tahun 2020. Berarti sudah 4 tahun berjalan nih Bu ya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang kurikulum nih kan ya, bedanya apa sih Bu kurikulum yang sekarang ini dengan yang 4 tahun sebelumnya? Iya, kalau dilihat ya, kalau sebelumnya kan disebut kurikulum 2013 ya, dari kurikulum 13 atau orang-orang biasa menyingkat Kurtilas. Kurtilas. Kurtilas, nah menjadi kurikulum Merdeka atau Kurmer. Kurmer. Gitu. Jadi guru-guru ini zaman Kurtilas, sekarang zaman Kurmer gitu. Berarti Kurtilas lebih lama ya Bu ya? Dari 2013 sampai 2020. Biasanya kurikulum ini akan berubah antara 7 sampai 10 tahun kan ya. Trennya seperti itu.
Oke, nah untuk kurikulum Merdeka ini itu penyempurnaannya bahwa dari istilah-istilah ya, kalau dulu ada istilah kompetensi inti, kompetensi dasar, tapi kalau sekarang diubah menjadi istilah capaian pembelajaran. Jadi apa yang dicapai? Ya, gitu apa sih yang harus dicapai oleh siswa di akhir kelas 6 misalkan, itu diharapkan siswa mampu apa itu ada. Kemudian istilah dulu kelas 1, 2, 3, 4, 5, sekarang ada istilah fase. Apalagi, udah lama nggak sekolah nih Bu ya. Ini di jenjang apa ini Bu? SD semua, atau semua? Okay. Jadi ada fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Oke, SD. fase A 1 kelas 2. Fase B kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Jadi 3 fase nih untuk SD ya. Nah, materinya itu lebih sederhana di kurikulum Merdeka. Jadi materinya lebih sederhana dan bisa dicapai anak dalam satu fase. Jadi 2 tahun. Anak kelas 1 dan kelas 2 relatif sama CPL-nya. Materi kontennya relatif Pantesan sama. terkadang saya pernah lihat ya kelas 1 ya pelajarannya ini, kelas 2 kok sama ya gitu sepertinya ya. Karena memang ada di fase yang sama. Tingkat kesulitan yang sedikit ditingkatkan. Dari kalau kelasnya naik, tingkat kesulitan. Lebih sulit. Tapi kalau misalkan anak ini tidak tuntas di kelas 1, dia bisa menuntaskan ini di kelas 2. Jadi masa untuk menuntaskan ini lebih panjang. Kalau dulu kan zaman saya ya, zaman old gitu ya. Kalau nggak naik ya nggak naik kan dulu gitu ya, nggak naik kelas. Nah, sekarang itu diusahakan anak semua naik karena dia mencapai CPL-nya ini itu dalam waktu yang agak-agak panjang. Yang penting dalam satu fase gitu ya Bu. Jadi kelas 1 ke kelas 2 masih bisa naik ya. Tapi kalau kelas 2 ke kelas 3 kan udah beda fase nih. Beda fase dan ini diharapkan sudah tuntas. Karena kan tadi sederhana ya materinya. Bisa ditempuh dalam 2 tahun. Itu salah satunya. Terus yang pencirinya Kurmer yang lagi tren ya pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu kan ada 3 macam nih. Ada pembelajaran berdiferensiasi proses, ada diferensiasi konten, dan ada diferensiasi produk. Nah, jadi guru itu bisa memilih. Kalau diferensiasi proses, itu proses di kelasnya yang berbeda. Jadi proses di sini lebih ke arah metodenya ya. Misalkan anak yang kelas atas kategori A itu hanya diminta diskusi, ini sudah dikasih media disuruh mendiskusikan. Tapi yang kategori rendah itu didampingi guru, dijelaskan, semua dijelaskan sama guru. Ini diberikan media yang simple. Kemudian kalau diferensiasi konten itu lebih ke arah materi. Kalau anak kelas A materinya agak tinggi. Jadi kalau dulu kan semuanya sama. Ya, semua dikasih soal-soal yang sama. Akhirnya yang anak pinter bosan. Jadi dalam satu kelas materinya berbeda-beda begitu ya Bu ya. Kontennya, luar biasa. Kontennya berbeda. Anak yang kemampuannya agak tinggi diberikan materi yang agak sulit. Kemudian anak-anak yang kategorinya agak rendah itu yang agak mudah supaya dia termotivasi. Oh, saya bisa kok gitu. Dia nggak stres. Gitu ya. Oh, ternyata matematika mudah, saya bisa kok. Karena agak diturunkan materinya. Jadi guru ini memang bebannya kan di guru otomatis ya. Guru harus memikirkan bagaimana sih saya harus mengelola kelas, menyiapkan soal-soal yang berbeda, materi yang berbeda, itu memang tanggung jawabnya guru. Dan inilah yang lagi sama-sama ya sebagai fasilitator, ya saya dengan teman-teman ini berusaha untuk memotivasi guru, bagaimana guru-guru itu expert lah di sini ya dalam menyiapkan pembelajarannya. Gitu. Itu artinya kalau misalnya tadi kita dikatakan sama Bu Ana bahwa di kelas ada yang kelas yang atas dan juga di tengah-tengah dan juga yang paling bawah ini Bu. Berarti kalau pertama kali masuk dalam pembelajaran itu kan guru masih belum tahu nih bagaimana kemampuan siswanya. Itu penilaiannya dari mana nih Bu? Ada yang dinamakan tes awal. Ya, jadi di setiap akhir pembelajaran, kalau guru misalkan hari ini kita selesai membahas tentang segitiga misalkan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
geometri yang lain, misalkan tentang apa namanya bangun ruang ya yang lain. Nah itu harus kita sebelum nanti pembelajaran berikutnya guru memberikan tes kepada siswa untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, misalkan tentang peluang ya, kita berbicara satunya geometri, satunya peluang matematika. Oh ini yang sudah, ternyata yang ada 13 anak yang sudah sedikit paham tentang peluang. Ada 10 ini masih setengah-setengah, ada 5 ini nggak ngerti sama sekali. Nah, otomatis guru harus memutar otak. Bagaimana ya saya harus mengkondisikan anak yang 13 ini saya kasih apa, yang 10 saya kasih apa, yang 5 ini saya kasih apa. Itu yang harus disiapkan oleh guru. Memungkinkan nggak Bu kalau misalnya tadi kan ada yang sudah materi sudah ada yang lebih paham nih Bu ya. Tapi pada saat realisasinya, apakah yang kelasnya lebih tinggi tadi itu bisa materinya lebih cepat gitu Bu? Nah, iya. Boleh seperti itu? Tidak Bisa. masalah ya seperti Bisa. itu ya? Iya. Bisa. Karena yang dinamakan capaian pembelajaran itu kan standar minimal istilahnya. Standar minimal yang harus dicapai anak. Kalau anak ini cepat, guru boleh menaikkan. Tapi kalau ada anak yang anak-anak yang slow learners misalkan di dalam kelas, guru boleh menurunkan, menyesuaikan. Tetapi ini khusus ya, anak-anak yang kebutuhan khusus biasanya seperti itu, yang slow learners yang harus mendapatkan dari psikolog ya, ada keterangan bahwa anak ini kebutuhan khusus, itu boleh guru menurunkan JPL-nya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi tidak harus ulangannya pun ya, ujiannya pun sama, tidak harus begitu ya Bu ya. Jadi semua siswa saat ini berkesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan dan tidak merasa minder begitu ya dengan keadaannya. Otomatis angka 8 ya, di rapot sama-sama dapat 8. Tapi 8-nya si anak A dengan si anak C pasti kan berbeda nanti. Tapi tetap ini enggak apa-apa, di rapot tetap satu nilai 8 misalkan. Oh begitu Bu ya. Tapi nanti kan ada lampiran capaian pembelajarnya. Makanya sekarang diharapkan rapor itu ada deskripsi. Oh iya. Dulu cuma nilai saja begitu ya Bu ya. Kalau dulu kan 8, 7, 9. Ini artinya apa gitu. Nah, sekarang 8-nya dia itu di tingkat apa, itu ada deskripsinya. Jadi gak takut minder lagi ya Bu ya dengan adanya kurikulum merdeka seperti ini ya Bu ya sebenarnya. Tapi juga PR sekali untuk para guru nih ya. Apalagi untuk ada 3 macam jenis tadi ya. Ada yang pertama adalah prosesnya, diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten. Satu lagi diferensiasi produk, itu di penilaiannya. Jadi kalau zaman sekarang penilaian itu boleh dilakukan sesuai dengan minat anak-anak. Seperti apa itu maksudnya Bu? Iya, jadi misalkan tugasnya membuat pidato. Nah, si anak ini dia mempunyai kelebihan dari skillnya berbicara. Dia langsung berpidato. Tapi ada satu anak yang saya itu sulit untuk berbicara, tapi saya suka menulis. Pidatonya ditulis, itu boleh. Enak ya Bu ya, saya ingin kembali ke masa lalu aja kalau kayak gini. Atau dia bisa tapi dia kurang pede, akhirnya dia di video. Dikirimkan videonya, itu juga boleh. Nah, yang penting guru sudah menyiapkan indikator penilaiannya, pidato yang seperti apa yang diinginkan, kemudian bentuknya apa? Apakah langsung oral atau written ya, mungkin atau dalam video atau berbentuk ya yang diinikan anak ya, dia passionnya dia ada di mana dan dia mengerjakan itu dengan senang hati gitu, tidak tersiksa lagi kayak dulu kan orang nggak bisa buat puisi dipaksa, pokoknya harus puisi padahal dia udah buat harus tampil, harus tampil dia stres duluan di kelas. Akhirnya izin sakit, ada aja alasannya ya Bu ya, itu untuk mencapai nilai yang paling tinggi begitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah bisa lebih fleksibel dan anak juga bisa mengekspresikan apa yang jadi dia browsing misalkan, dia compile something ya, dia compile dari mana untuk membuat suatu tulisan, itu enggak apa-apa. Ada juga yang dia nulis sendiri, misalkan dia
itu juga diperbolehkan. Nulis aja nggak perlu ditampilkan nggak apa-apa Iya, ya Bu ya. Enak juga ya, tapi yang penting nanti ada deskripsi penilaiannya Iya, gitu ya. itu. Sama-sama nilai 8 tapi belum tentu kemampuannya sama Iya, begitu ya. iya. Menarik sekali tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Nanti kita juga masih akan mengulas lebih banyak lagi, Iya. tapi masih membahas tentang problematika penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka bersama dengan Ibu Ana. Bu Ana, tadi kita sudah membahas ya tentang apa aja jenis-jenisnya dari metode pembelajaran berdiferensiasi ini di kurikulum Merdeka. Kadang saya kalau lihat di seliweran di media sosial kayak di TikTok itu Bu ya, itu kan ada nih Bu, guru itu yang kayak ribet banget ya menyiapkan bahan ajarnya gitu ya. Kok zaman dulu mungkin kita cuman bawa kertas printan aja ya guru-guru itu. Sekarang kok dulu juga pernah ada yang bawa laptop gitu aja, sekedar itu aja. Sekarang kok kayak bawa apa ya, kayak sound system, bawa semua barang-barang untuk bisa diperagakan gitu Bu. Apakah memang kurikulum Merdeka memang dituntut seperti itu nih untuk guru-gurunya? Iya, jadi memang pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan challenge ya, memberikan challenge kepada guru-guru supaya lebih kreatif. Iya, jadi memang guru di sini diharapkan bisa mewadahi semua siswa peserta didiknya ya, tahu karakter peserta didiknya, kebutuhan peserta didiknya itu apa, dan guru memfasilitasi. Otomatis kalau misalkan satu kelas itu dibagi 3 saja, ya kan, memang di sini nggak harus 3 sih. Kalau memang guru kesulitan bagi 2 aja ya nggak apa-apa, tergantung kondisi di kelas tersebut. Misalkan dibagi 3 aja, guru kan sebelum masuk kelas itu kan harus menyiapkan 3 bahan ajar yang berbeda untuk 3 kelompok ini, ya kan. Kemudian apabila nanti dibutuhkan metode yang berbeda, dia juga di rumah juga sudah harus memikirkan apa yang akan saya lakukan nanti kalau anak A bagaimana, dengan anak B bagaimana, dengan anak C bagaimana, itu dia dari rumah sudah harus menyiapkan itu. Makanya proses persiapan pembelajaran ini memang ya takes time, membutuhkan waktu. Untuk itu pemerintah kan sudah membuat program ini, fasilitator di sini ya. Fasilitator ini akan membantu sekolah-sekolah yang masuk kategori sekolah penggerak. Jadi memang pemerintah belum bisa memberikan pelatihan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia, tapi bertahap ya. Sampai saat ini masuk ke tahap 3 ya, angkatan 3 gitu. Jadi angkatan 1 ada berapa sekolah, berapa ribu gitu ya. Jadi satu gelombang ini beribu-ribu sekolah ya Bu ya, betul. tidak hanya puluhan aja ya? Enggak. Oke, banyak berarti sebenarnya cakupannya ya? Iya, cuman di setiap provinsi kan diambil ya, setiap kota ada, setiap kota berapa sekolah, SD berapa, SMP berapa, SMA, SMK, PAUD, TK itu juga. Jadi semua jenjang pendidikan ada. Oke. Dan itu kan mulai angkatan pertama di 2021, angkatan kedua 2022, angkatan ketiga 2023 kemarin, sampai ini nanti saya belum tahu apakah 2024 ini diteruskan atau tidak. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya menarik sekali ya, menarik sekali karena ini sangat cocok di era sekarang yang anak didik ini sudah tidak bisa lagi kita paksa untuk duduk diam melipat tangan ya. Kalau dulu kan yang namanya belajar itu duduk diam melipat tangan. Anak pinter tuh yang rajin diam, pokoknya anteng gitu ya. Tidak. Yang banyak bergerak nakal kayak gitu. Dengan perkembangan teknologi yang seperti ini, guru bisa mencari berbagai sumber belajarnya dari teknologi yang ada ya. Dari YouTube, dari bahkan anak-anak bisa belajar dari Instagram atau dari TikTok yang berisi konten-konten pembelajaran, itu bisa dijadikan bahan ajar gitu ya, yang menarik gitu. Tapi memang ini kembali ke sekolah masing-masing ya. Yang sekolah yang masuk sekolah penggerak ini harus mengkondisikan guru-gurunya ya, dari kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah sampai ke seluruh guru-gurunya untuk bergerak bersama mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti untuk menjadi fasilitator dari sekolah-sekolah tadi, pemerintah yang dilakukan apa saja nih Bu?
Ya membuka lowongan, membuka pendaftaran, ya, membuka pendaftaran fasilitator, kemudian dites. Oh, ada sendiri untuk fasilitatornya sendiri, ya? Iya. Oke. Ada sendiri. Nah, setelah itu nanti diterjunkan di mana? Itu ada SK-nya. Selama kurun waktu berapa lama? Waktu 3 tahun mendampingi sekolah tersebut sebelum nanti. Nah, di setiap tahun sekolah ini harus mempunyai komunitas belajar antar sekolah yang itu tujuannya untuk sharing, menjaring sekolah-sekolah di sekitarnya yang belum masuk sekolah penggerak. Gitu, iya. Begitu ya. Jadi sekolah ini mempunyai kewajiban untuk diseminasi ya, menyebarkan ilmunya ini kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Gitu. Jadi untuk fasilitator di sekolah penggerak ini tidak dalam kurun waktu yang sebentar ya Bu ya, nggak hanya 1 bulan 1 minggu, saya kira seperti itu, kayak seperti seminar begitu saja 1 hari sudah bisa begitu, bukan ya Bu ya? Bertahun-tahun juga ya. Bertahun-tahun, 3 tahun. Kita akan mendampingi sampai nanti bahwa sekolah ini sudah siap, sudah benar-benar menerapkan dengan benar dan sudah mendeseminasikan ilmunya ini kepada sekolah-sekolah sekitar. Jadi memang semuanya itu butuh proses, dan kalau misalnya tanggapan dari gurunya sendiri, awalnya kan pasti aduh kok kesulitan ya saya ya, seperti guru-guru yang lain juga, kok berbeda dengan yang sebelumnya. Itu kalau dari sistem pembelajaran seperti ini yang dilakukan seperti apa Bu? Kalau ada guru-guru yang seperti itu ya, apa kan kasihan murid-muridnya dong kalau seperti itu kan ya Bu ya? Ya memang kembali ya, guru ini kan sebagai pendidik dan pengajar ya. Guru itu memang diharapkan untuk selalu update. Update dari sisi pengetahuan, dari keterampilan, dan juga mengupdate dirinya gitu loh. Dia harus mau mengupdate dirinya, bahwa guru yang tidak mau belajar lebih baik tidak mengajar. Jadi ulti itu sama Bu Ana nih ya. Gak usah ngajar kalau gak mau update ya Bu ya. Karena seorang guru kalau dia berhenti belajar berarti dia tidak layak untuk mengajar. Nah itu makanya guru, dosen apalagi ya itu harus update terus, mengupgrade dirinya terus supaya dia tetap layak untuk mengajar gitu. Nah berarti di kalau sini fungsi dari fasilitator ya ini menggerakkan sekolah tersebut supaya guru-guru dan kepala sekolah dan juga pengawas sekolah termotivasi untuk terus belajar. Berarti kalau dilihat dari keterangan Bu Ana, untuk sistem pembelajaran berdiferensiasi ini lebih istilahnya mempersiapkan guru-gurunya, tenaga pendidiknya begitu ya Bu ya. Betul. Dan lebih memudahkan murid-murid sebenarnya, lebih memfasilitasi murid-murid begitu ya. Menyenangkan murid-murid ya, supaya peserta didik ini happy ketika dia pergi ke sekolah itu senang. Dia tidak tertekan, dia tidak minder, dia merasa bahwa oh saya bisa gitu. Saya sama kok dengan dia juga, saya dapat 8 misalkan. Saya juga bisa dapat 9. Terus yang pinter ini tadi gimana Bu? Merasa kok sama sih nilainya? Ada rasa seperti itu nggak Bu kalau dari siswa-siswanya di lapangan? Ya dia pasti nanti diberikan tantangan ya, tantangannya dia juga diberikan motivasi bahwa kamu ini pasti lebih loh, 9-mu ini karena kamu bisa melakukan ini, belum tentu temanmu bisa. Nah itu mungkin nanti pendekatan secara individu saja ya, supaya dia juga kan tetap baper Bu, kayak udah sulit banget tapi kok nggak ada bedanya gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang kategori tinggi ya, kategori pintar, itu biasanya kan gampang bosan. Kalau materinya itu saja atau disamakan dengan yang lain, dia habis mengerjakan pasti bikin ulah di kelas ya, anak-anak yang merasa sudah bisa gitu, dia coret-coret apa, nah itu kan malah mengganggu. Lebih baik kita kondisikan yang dia merasa lebih tertantang gitu. Begitu ya. Jadi dia nggak bosan dengan apa yang diajarkan pelajarannya. Alah saya sudah bisa itu, akhirnya dia cari acara untuk meramaikan, malah mengganggu justru ya. Nah. Jadi memang siswa-siswanya ini kalau dalam real di lapangan cukup senang ya Bu ya, atau bagaimana, bisa menerima atau mereka akhirnya happy ya ketika belajar. Kalau saya lihat dari sekolah-sekolah penggerak ini, beberapa sekolah binaan saya itu kelasnya itu aktif sekali.
di kelompoknya masing-masing itu aktif sekali gitu. Jadi mereka memang berbeda dengan kelas zaman dulu yang tangan dilipat duduk manis ya. Sekarang kelasnya lebih aktif dan mereka merasa didengar, mereka pendapat-pendapatnya merasa diwadahi oleh gurunya dan sebagainya, sehingga dia feel free untuk bicara. Anak-anak sekarang kan, kalau zaman dulu, aduh udah nggak usah berisik, udah dengarkan aja Bu Guru bilang. Kalau sekarang berarti boleh ya Bu ya, terbuka ya untuk siswi mengeluarkan suaranya begitu ya, mengeluarkan aspirasi tentang jadi siswanya ini seperti apa gitu ya. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang sudah digitalisasinya bagus ya, untuk diferensiasi ini asik sekali. Mereka bisa berselancar sendiri di dunia maya mencari referensi. Itu sangat menyenangkan bagi anak-anak. Sebenarnya sangat menyenangkan ya Bu ya, tapi memang prosesnya ini harus kita tempuh tidak sebentar begitu ya Bu ya. Pasti. Karena ya geografis Indonesia kan seperti ini besarnya ya. Mungkin anak-anak di Surabaya, di Jakarta itu akan lebih mudah. Tetapi kalau yang ada di pelosok mungkin ini suatu ya challenge ya bagi sekolah tersebut. Karena dari teknologi mungkin juga masih belum update sehingga, tetapi disinilah kreativitas guru. Jadi guru tidak boleh, aduh enak ya sekolah saya itu loh nggak ada apa-apa ya. Iya itu Bu, seperti apa? Menarik ya, nanti kita akan bahas tentang gurunya ini yang lagi curhat seperti apa. Gitu. Ana, tadi kita sempat gosipin nih, gosipin yang namanya guru-guru yang sempat curhat gitu kan ya, mungkin ada di sekolah-sekolah yang agak lebih dalam begitu ya, tidak yang di pinggir kota begitu, ada yang merasa kurang terfasilitasi begitu ya, ataupun masih ada banyak hal yang membuat mereka kesulitan begitu Bu. Itu seperti apa Bu kalau di lapangan yang Ibu ada dengar nih? Iya, kebetulan sekolah binaan saya ini di kota semua ya. Tapi saya pernah sharing sih dengan teman-teman yang dapat sekolah-sekolah yang ada di ya sedikit pelosok gitu. Memang kesulitan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, khususnya guru tidak banyak bermain dengan teknologi, ya karena kan salah satu yang mempermudah implementasi ini adalah teknologi kan harusnya. Nah tapi karena jauh dari ya jangkauan internet, kemudian kemampuan peserta didik untuk mempunyai gadget itu juga terbatas, sekolah juga untuk komputer lab komputernya itu juga masih terbatas. Nah ini sebetulnya bisa disiasati dengan kreativitas guru sendiri. Jadi meskipun tidak harus dengan teknologi, kalau dengan cara-cara sederhana itu misalkan dengan kertas lipat, misalkan dengan media-media ya manual itu ya, kalau guru itu mau, itu sebetulnya pasti bisa. Mungkin memang lebih effort ya Bu ya. Lebih effort, iya. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Anak-anak itu bisa diajak. Kalau misalkan di daerah persawahan ya, itu kan anak-anak bisa langsung diajak untuk menanam apa. Misalkan dia langsung melakukan di sawah atau di kebun. Itu sebetulnya kan lebih asik juga anak-anak langsung mengetahui. Itu dibolehkan ya Bu dalam pembelajaran. ya? Iya. Jadi langsung misalkan mencari jenis-jenis daun, nah anak-anak langsung diterjunkan. Nah mungkin yang anak-anak yang belum paham, oh kamu ditunjukkan ini daun ini, tapi ya kalau yang sudah paham, ayo cari sendiri kamu, kumpulkan nanti, klasifikasikan daun-daunnya berdasarkan bentuknya, berdasarkan apa jenisnya atau warnanya dan sebagainya. Dia bisa gerak sendiri. Nah anak-anak yang ini didampingi, ayo cari daun yang kategori kecil, yang ini, nah cari didampingi. Itu kan sudah berdiferensiasi sebetulnya, yang secara sederhananya. Yang ini dilepas, yang ini didampingi. Gitu. Nanti guru tinggal ngecek, gimana sudah dapat, ini daun-daunnya, sudah diklasifikasikan, ini oh ini kamu klasifikasi berdasarkan apa, oh saya berdasarkan ukurannya Bu, oh saya berdasarkan warnanya. Nah itu nanti di akhir pembelajaran guru tinggal menanamkan konsep bahwa oh daun itu ada jenisnya, misalkan ada kategori-kategorinya, ciri-cirinya, ada yang bergerigi, ada yang itu penanaman konsep. Jadi memang tidak masalah ya Bu ya, bagaimana cara mengajarnya pun ya. Iya, cuman ya itu tadi mau atau tidak. Gurunya mau untuk effort ya pasti ya.
mau atau Tapi tidak. kalau misalnya kalau kita lihat nih Bu ya, kalau di kurikulum yang sebelumnya itu kayak masih ada pekerjaan yang dibawa ke rumah gitu ya, pekerjaan siswa dibawa ke rumah. Lalu kalau untuk kurikulum Merdeka ini sendiri seperti apa ini Bu? Ya, untuk PR ini konsepnya kalau mengerjakan sesuatu di sekolah dan tidak selesai itu diselesaikan di rumah. Tapi kalau di sekolah ini sudah selesai, itu lebih baik di rumah tidak ada beban lagi buat anak-anak, biar dia belajar yang lainnya untuk di. Tidak untuk anak-anak dan juga orang tuanya, biasanya juga seperti itu ya Bu. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka ini sendiri, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, untuk orang tua seperti apa ini Bu? Iya. Kendala-kendala yang biasanya dihadapi? Oh ya, salah satu ciri dari kurmer lainnya adalah ada project ya, P5 istilahnya. Itu kan ada profil pelajar Pancasila ya, ada 6 profil pelajar Pancasila itu dan dijadikan pembelajaran. Nah, pembelajaran berdasarkan berbasis proyek. Nah, ini yang biasanya sering membebani dalam tanda kutip orang tua, karena anak harus membuat proyek-proyek yang mau nggak mau kalau anaknya masih kecil pasti melibatkan orang tua. Ya. Aku diminta membuat proyek gini, proyek gini, proyek gini. Nah itu kan orang tua apa aja ini ya biasanya gitu. Pengennya udah di sekolah aja gitu ya, urusan gurunya. Ya, itu ya antara sekolah dan orang tua di sini harus ada komunikasi bahwa ya ini demi perkembangan si anak didik anak juga ya. Biar proses berpikirnya anak akan dilatih di sini dalam mengerjakan proyek ini. Karena untuk mencapai sebuah hasil atau produk itu kan ada proses. Nah, step by step ini sudah disiapkan oleh guru dalam modul. Kemudian hari pertama mengerjakan ini, kedua diberikan pengetahuan tentang ini, hari ketiga sampai nanti misalkan 2 minggu proyeknya itu harus jadi sebuah produk. Itu ya. Gitu. Jadi pantesan saya kalau melihat sekitar itu kok yang materi ini lama sekali ya gitu loh. Ternyata memang ada hari-hari proyek, begitu. Tidak harus selesai di hari itu juga ya. Dan itu mungkin yang ya itu PR yang bagi anak-anak karena ini memakan waktu kan ya. Pasti ada waktu satu periode gitu proyeknya. Dan biasanya kalau anak-anak SD ya masih melibatkan orang tua begitu ya. Jadi ya mohon kesadaran orang tua, mohon kerjasama orang tua dengan sekolah gitu. Jadi memang harus ada kerjasama dari pemerintah yang sudah membuat kurikulum baru ini ya Bu ya. Dan juga pastinya untuk guru-guru dan juga semua stakeholder di dalam sekolah itu sendiri juga harus bekerja sama begitu ya Bu ya. Dengan pasti banyaknya kendala-kendala nih Bu ya. Kalau kendala yang paling sulit sampai saat ini dalam 4 tahun ini yang masih ada PR tersendiri apa nih Bu kalau dari pandangan Bu Ana? Dari sisi PR atau dari semuanya, dari semuanya. kurikulum Merdeka ini sendiri. Kalau saya menilai dari paradigma guru. Paradigma guru, yang seperti apa ini Bu? Paradigma guru yang belum bisa berubah. Ya, jadi ada guru yang mempunyai paradigma bahwa saya tuh sudah 20 tahun mengajar, ya seperti ini. Gitu. Anak-anak didik saya ya jadi dokter, ya jadi insinyur gitu kan. Tapi saya yang ngajarnya kayak gini aja sudah oke gitu. Ya. Nah, paradigma lama ini yang ketika diberikan menu baru sekarang, nah itu merasa enggan untuk berubah. Ada di zona nyaman pengajaran. Sudah terbiasa lebihnya seperti itu ya Bu ya. Jadi paradigma itu, kemudian motivasi juga, motivasi dari guru mengeluh ya, selalu mengeluh itu juga. Waduh Ibu guru, Bapak guru kok mengeluh? Apa yang kurang nih Pak guru-guru? Sulit itu diterapkan Bu, nggak bisa Bu, kelas saya begini. Nah, padahal itu sebetulnya simpel kok kalau kita tahu strategi penerapannya. Tapi tetap didampingi oleh fasilitator tadi ya Bu ya? Ya kalau sekolah penggerak pasti ada fasilitator yang bisa dijadikan teman ngobrol ya, sharing untuk gimana Bu, di kelas saya itu seperti ini kondisinya lah, kita membantu untuk mencarikan solusi. Tetapi kalau yang tidak masuk sekolah penggerak itu kan nanti bisa belajar ya dengan sekolah-sekolah ini supaya ilmu ini tidak berhenti hanya sampai di sekolah penggerak, tapi bisa menyebar juga di sekolah-sekolah sekitarnya. Berarti untuk kurikulum Merdeka yang saat ini dijalani nih Bu ya,
terlihat memang lebih menyenangkan, lebih juga apa ya istilahnya lebih banyak manfaat yang akan didapat, tetapi juga untuk menuju ke sana lebih banyak kendala-kendalanya juga ya Bu ya. Iya pasti. Sebuah menu baru dari sebuah kurikulum pasti pro kontra ada ya pasti. Kemudian ya itu tadi paradigma guru-guru yang lama yang sulit untuk berubah itu juga pasti ada. Ya. Bu, nanti kita juga masih ngobrolin lagi nih tentang bagaimana sih kira-kira untuk bisa memotivasi siswa-siswa dan juga seluruh stakeholder di sekolah supaya bisa tetap menjalankan ini. Tapi problematika penerapan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu ya. Tadi kita sudah bahas tentang gosipnya guru-guru nih mengeluhnya seperti apa, orang tua juga sudah seperti apa ini kan Bu. Jadinya lesu nih Bu kalau misalnya untuk menjalankan kurikulum merdeka dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi padahal sebenarnya enak loh ya Bu ya. Nah, ini gimana Bu cara untuk bisa kita termotivasi untuk bisa apa ya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kurikulum merdeka ini Bu? Ya, pertama kepada orang tua siswa dulu ya, pada para wali murid, wali peserta didik, wali siswa ya istilahnya. Pembelajaran sekarang ini itu mungkin Bapak Ibu masih keinget zaman-zaman ketika Bapak Ibu sekolah kan itu ya. Indikatornya itu. Nah, kalau anak misalkan nilai matematikanya jelek, nilai IPA-nya jelek, nah, itu dimarahi habis-habisan. Kamu, gitu. Padahal setiap anak pasti mempunyai karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu mohon juga kerjasama dengan sekolah bahwa untuk memahami putra-putri Bapak Ibu ini seperti apa, bahwa oh anak saya ini kelebihannya di sini, dia kekurangannya di sini. Yang mana yang harus diangkat atau yang harus ditingkatkan ya kelebihannya. Ya sudah kalau yang kurangin tadi ya Bu ya. Misalnya kan anak ini pintar musik tapi tidak bisa matematika, dileskan matematika, stres anaknya. Stres ya Bu ya, iya juga ya Bu ya. Ayo kita dorong musiknya biar sekalian dia malah jadi masternya gitu ya. Masternya musik ini. Jadi itu biasanya orang tua anak nggak bisa bahasa Inggris, nggak suka ini dia harus les ini. Padahal dia sukanya matematika. Nah, ayo matematikanya ini yang diangkat supaya dia menjadi ilmuwan yang benar-benar bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu itu kita lebih general gitu ya Bu ya, baru bisa dijuruskan di saat kuliah. Sekarang dari kecil pun sudah bisa sebenarnya ya Bu ya. Sehingga anak ini akan arahnya itu dari kecil sudah terlihat kan dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin dari sekolah ini sudah terlihat bahwa oh anak ini setiap mengerjakan tugas dia itu selalu langsung oral, dia selalu suka yang harus menulis. Gitu. Nah, mungkin dia nanti diarahkan, dia presenter, dia ini diarahkan dari kecil gitu. Guru juga akhirnya tahu kalau mau mengutus anak lomba pidato ya pilih anak ini. Nah, tapi kalau lomba menulis lah pilih si B karena dia selalu suka menulis, suka menggambar, pilih si C. Nah, itu sudah ada kotak-kotaknya ini yang jelas. Luar biasa ya Ibu ya. Senang sekali loh saya ini benar-benar kayak semacam membuka mata saya lagi, lebih lagi mungkin pemirsa di rumah juga akan lebih kenal dan mengenal tentang namanya kurikulum merdeka dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terima kasih Ibu atas informasi yang luar biasa ini, pengetahuannya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Ibu ya. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi pembicaraan saya bersama dengan Ibu Ana. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.